Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Mega titik 2, ada capres timbun kekayaan lewat korupsi. Wow. Ini tuduhan yang super sangat serius sekali. Tapi Bu Mega katanya memilih diam, tidak mau nyebut nama. Hah, kalau gitu bikin gaduh dong. Kalau ibu sudah bilang begini, saya kira ini kalau benar beritanya ya, karena videonya belum saya dapatkan, saya sudah cari belum saya dapat. Beritanya ada di populis.id dan di Gelora News. Nah, di berita yang lain nggak ada. Ini yang saya heran. Ya seperti yang tadi kita bahas juga, itu pernyataan Bu Mega yang mengatakan munafik pada orang-orang yang membulinya, itu justru saya dapatkan dari Twitter. Dari media mainstream nggak ada, dipotong. Saya dapat dari Kompas misalkan, itu pas Bu Mega ngomong itu dipotong gitu. Nah, ada apa dengan Kompas? Ada apa dengan media-media mainstream yang tidak menyiarkan secara utuh? Nah, ini pun sama gitu. Saya kira sahabat Aceh Channel semua yang jauh lebih cepat mengetahui informasinya boleh sampaikan ke kami, boleh sampaikan linknya gitu, baik video ataupun berita yang lebih utuhnya. Nah, ini kalau benar begini, ada berita ini mengerikan sekali. Ini ibu harus menyebut namanya, Bu. Kalau tidak ibu bikin gaduh ini. Ini tahun politik yang harusnya kita hadapi dengan gembira, yang harusnya kita olah ini ya, kita dihadapkan pada sebuah kegembiraan gitu, karena ada orang-orang hebat, orang-orang pintar di negeri ini, para capres yang mengadu ide, gagasan, narasinya gitu, rekam jejaknya gitu. Bukan kemudian saling menafikan, saling menyudutkan, saling mendegradasi. Oke, kita lihat beritanya ya. Ini dari Populis. Megawati blak-blakan sebut ada capres nimbun kekayaan lewat korupsi. Titik 2, saya tahu tapi saya diam. Loh, ibu nggak boleh diam. Ini malah bikin gaduh di bawah, Bu. Kan ibu negarawan. Ya, kita lihat beritanya ya. Senin 20 Maret jam 11:54 tadi siang. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri blak-blakan mengatakan ada calon presiden yang menimbun harta kekayaan lewat korupsi. Wow. Untuk itu dia meminta masyarakat cermat menentukan pilihannya pada pemilu 2024 mendatang. Jangan sampai salah pilih karena terbawa arus dalam mencari sosok pemimpin. Ibu, kalau ibu meminta masyarakat cermat menentukan pilihannya pada pemilu karena ada capres yang menimbun harta kekayaan lewat korupsi, justru ibu wajib sebutkan namanya. Biar rakyat mudah gitu. Jangan sampai rakyat dibuat limbung kemudian harus menerka-nerka siapa ini yang menimbun harta kekayaan. Ganjar kah gitu? Prabowo kah gitu? Mbak Puan kah gitu? Kan repot, Bu. Ibu harus sebut nama. Ini besok lusa akan semakin gaduh ini. Para pakar pengamat pasti akan bahas ini nih. Hal ini disampaikan Megawati dalam memberikan sambutan di acara peringatan 9 tahun Undang-Undang Desa bertemakan Membangun Indonesia dari Desa di lapangan parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat, Minggu kemarin. Nah, video yang saya sebelumnya juga sama di acara ini. Ya, di acara peringatan 9 tahun UU Desa. Jadi ternyata dari sekian kalimat tuh banyak sekali persoalan gitu. Jangan, satu ya, terprovokasi. Ini ibu bilang banget. Jadi guyon di desa masing-masing. Kepalanya itu juga, kamu juga yang jadi rakyat. Ini kalau nggak nonton videonya agak susah bacanya ya. Capek deh, bener. Kenapa? Sekarang orang yang mau jadi dalam kurung pemimpin, berarti ini redaksi yang menambahkan ya, itu banyak ngumpulin uang. Waduh, dengan jalan segala macam. Ibu tahu apa enggak? Tahu, kata Megawati dilansir Senin ya, hari ini. Megawati mengatakan dirinya memang mengetahui calon pemimpin yang korup itu, namun sengaja ia diamkan. Sebab ujung-ujungan yang bersangkutan, ujung-ujungnya barangkali ya, yang bersangkutan bakal digelandang Komisi Pemberantasan Korupsi dan dijebloskan ke penjara. Kenapa ibu diam? Saya pengen lihat akhiran orang ini apa.
Akhirnya nanti paling tidak kena 3 huruf. Tahu nggak apa itu? KPK. Lah iya, KPK. Imbuhnya. Dia menambahkan banyak orang yang menjadi informannya untuk memberikan informasi mengenai hal-hal mencurigakan seseorang yang menginginkan menjadi pemimpin tapi dari jalur yang tidak dibenarkan. Tapi ibu dapat informasi nggak ya ketika Juliari Batubara mengkorupsi dengan gegap gempitanya itu? Enggak kayaknya ya. Atau dari para kepala daerah yang dari kader PDIP, apa ibu nggak dapat informan dari sebelumnya gitu? Sehingga bisa dicegah lah gitu. Enggak juga nampaknya ya. Nah, hati-hati loh. Saya sudah ngomong loh. Terbuka loh. Banyak orang yang gak berani ngomong kayak saya begini loh. Ya karena saya tahu apa yang akan diperbuat. Karena diam-diam banyak yang nyayangin saya loh. Jadi mereka mau loh. Aduh lohnya banyak banget ini. Jadi mata telinga saya katanya. Ditulis oleh Yohanes A. Kopong Korebima. Ini luar biasa ini ya. Heran sekali saya. Jadi apa-apa yang disampaikan oleh Ibu Mega itu sangat tidak mencerminkan apa-apa yang ditujukan oleh kader-kadernya. Kan begitu. Dari Cimahi yang pernah kita angkat ya. Kemudian dari mana lagi? Ya banyak lah, saking banyaknya. Jadi gak ingat juga, lupa. Tapi gampang. Di googling saja itu kelihatan anggota partai yang menjabat dari PDIP yang paling banyak terkena kasus korupsi. Sekarang ibu menuduh ya ini dengan cara yang saya kira sangat kasar gitu ya, bahwa ada capres yang menimbun harta kekayaannya lewat korupsi. Nah siapa ini? Yang saya tahu kalau misalkan Pak Anies lah ya, itu nggak punya duit itu. Barangkali kalau dibilang dari capres calon-calon presiden 2024 yang paling miskin ya Pak Anies. Atau bahkan kalau mau dibandingkan kemarin ketika masih menjabat ya gubernur di seluruh Indonesia yang paling miskin ya Pak Anies. Walaupun memimpin ibu kota yang APBD-nya terbesar di antara provinsi-provinsi lain. Ya atau siapa lagi gitu. Ganjar, saya belum melakukan riset. Prabowo ya kita tahu sangat banyak sekali itu hartanya, perusahaannya. Ini kalau ibu mengarahkan ke Prabowo, ngeri juga ya. Apa karena ini rebutan Ganjar Pranowo gitu. Kan kita tahu ya, kemarin Pak Jokowinya nggak hadir loh di acara ini. Jadi ini semakin menandakan bahwa apa yang terjadi di acara itu juga bernuansa politik gitu. Ibu nggak bisa diam saja. Kalau di sini ibu mengatakan diam karena nanti akan ditangkap KPK, ya harusnya ibu sampaikan dari sekarang. Karena kalau nggak ibu bikin gaduh rakyat se-Indonesia. Nggak bisa ibu memilih diam. Rakyat ingin Indonesia ini bersih. Rakyat yang mana? Jangan lagi ada pertanyaan begitu. Masa Anda nggak mau Indonesia bersih? Kan ini saatnya bersih-bersih setelah ketahuan Rafael, ketahuan 300 triliun pencucian uang dan sebagainya. Walaupun akhirnya diklarifikasi lagi, dianggap tidak. Ya sudah bongkar, ini saatnya membongkar ya. Sehingga 2024 kita akan mendapatkan pemimpin yang bersih, jajarannya yang bersih. Indonesia menjadi jauh lebih sejahtera karena dijaga kebersihannya. Inna dofatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kan begitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kita siap-siap salat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, kedaulatan rakyat.